Assalamualaikum Ustadz Wafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, saya buka kajiannya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang mana kita pada malam hari ini telah diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul kembali pada kajian rutin bersama Ustadz Wafa setiap hari Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan membahas kitab Husnul Ta'amul Bainan Nas, kitab yang membahas tentang etika bergaul dengan sesama. Guru kita memulai materi, saya dan diri saya pribadi juga untuk saudara maupun teman-teman semua untuk fokus dan luruskan niat ikhlas karena Allah untuk mengikuti kajian pada malam hari ini. Jangan lupa juga untuk kepada teman-teman semua, saudara-saudaraku, untuk bantu share link kajian serta mengajak keluarga dan kawan-kawan untuk bergabung mengikuti kajian hari ini. Ilmunya semakin bermanfaat untuk orang banyak. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya langsung mempersilahkan saja kepada guru kita untuk memulai kajiannya. Silakan Ustadz Wafa. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang sudah membuka acara kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis ilmu agama yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah Ta'ala jadikan ia orang yang ahli agama. Jadi orang yang mendapatkan kebaikan, orang yang beruntung adalah orang yang belajar ilmu agama. Oleh karena itu, hendaknya sebelum kita belajar, kita hadirkan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan pengajian kita, kitab Husnul Ta'amul Bainan Nas, etika bergaul dengan sesama manusia. Silahkan dibuka PDF-nya halaman 47. Judulnya Al-Layaqatu wal-Labaqatu fit Tahaddus. Lemah lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayy ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ja'alil ikhlasa fin niyyah wal qawli wal amal. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-layaqatu wal labaqatu fit tahaddus. Sopan santun, lemah lembut ketika berbicara. Jadi ketika kita berbicara dengan orang lain, itu ada etikanya, ada tata keramanya. Bagaimana supaya pembicaraan kita, omongan kita itu tidak mengganggu orang lain, tidak menyakiti hati orang lain. Bagaimana supaya pembicaraan kita itu bisa menarik hati orang lain. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam kana kalamuhu fasla.
baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalam beliau, perkataan beliau itu adalah fasl. Fasl itu artinya tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, dan juga tidak lambat. Jadi baginda Nabi itu ketika berbicara, beliau berbicara dengan jelas, ya, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, juga tidak terbata-bata, tidak lambat. Lau arada syakhsu an ya'udda kalimatihi la'addaha. Bahkan saking jelasnya, seandainya ada seseorang ingin menghitung kata atau kalimat yang diucapkan oleh baginda Nabi, niscaya dia akan bisa menghitungnya. Ya. Karena apa? Karena baginda Nabi ketika berbicara dengan jelas, ya, dan bisa difahami oleh orang. Wa qad jaa'a 'an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala, salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Jabir bin Samurah meriwayatkan, beliau berkata, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tawil as-samti qalil ad-dhahiki. Ya. Jabir bin Samurah bercerita, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu sifat beliau adalah banyak diam. Ya. Beliau lebih banyak diam, memperbanyak diam, kecuali pada kebaikan. Ya. Jadi beliau adalah orang yang hemat bicara, tidak banyak bicara. Hanya berbicara jika memang perkara itu kebaikan, jika memang perkara itu penting. Kalau perkara itu tidak penting, maka baginda Nabi tidak berbicara. Qalilad dhahiki, dan baginda Nabi, beliau itu sedikit ketawa, ya. Sedikit ketawa, tidak banyak ketawa. Kana dhahiquhu tabassuma. Baginda Nabi itu ketika memberikan senyuman, ya. Jadi tertawa Nabi itu bukan dengan tertawa yang terbahak-bahak, tertawa yang sampai mengeluarkan suara yang keras, terbahak-bahak, bukan seperti itu. Tertawanya Nabi adalah dengan senyuman. Beliau memberikan senyum pada para sahabatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaklah meneladani beliau. Kalau kita mengaku cinta Nabi, maka hendaklah kita mencontoh beliau, yaitu dengan banyak diam, tidak banyak bicara, dan juga tidak banyak tertawa. Ar-Rasulu kana tawilas samti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu adalah orang yang lebih banyak diam, hemat bicara, tidak banyak bicara. Falyaqtadi bihil insan, maka hendaknya seseorang itu meneladani beliau, ya, mengikuti budi pekerti beliau. Wa illa fa innahu ala khatar. Karena apa? Kalau seseorang tidak mencontoh beliau, kalau seseorang melakukan hal sebaliknya, yaitu banyak bicara dan juga banyak tertawa, maka sungguh orang yang seperti ini berada pada bahaya. Li'annal insana idza kasura kalamuhu kasura saqatuhu. Karena apa? Semakin banyak seseorang itu bicara, maka kemungkinan dia salah, kemungkinan dia keliru itu semakin besar.
dia ngomong, maka kemungkinan salahnya, kemungkinan terjatuhnya itu semakin besar. Wa hadza as-saqatu qad yakunu ma'siyatan aw kufra. Dan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang ketika berbicara itu ada kalanya berupa maksiat, berupa dosa, dan ada kalanya berupa kekufuran yang menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam. Na'udzubillah. Faman atala as-samta hafidha nafsahu min hadza wa min hadza. Jadi kalau seseorang itu lebih banyak diam, tidak banyak bicara, maka dia telah menjaga lisannya dari kemaksiatan dan juga dari kekufuran. Menjaga dari kedua perkara tersebut, ya, kekufuran dan kemaksiatan, dosa. Qala al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, man kathura kalamuhu kathura saqatuhu. Imam kita, panutan kita, Imam Syafi'i, ya, nama beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i beliau berkata, siapa orang yang banyak bicara, maka banyak juga salahnya. Ya. Siapa yang banyak bicara, maka banyak salahnya, banyak kelirunya, banyak terjatuhnya. Ya. Maka hendaknya kita menyedikitkan bicara. Ya. Wa fil hadisi iyyaka wa kasratad dhahiki. Di dalam hadis disebutkan, berhati-hatilah kamu, jangan sampai kamu banyak tertawa. Fa inna kasratad dhahiki yumitul qalba. Karena sesungguhnya banyak tertawa itu mematikan hati. Ya. Jadi hati kita ini itu bisa hidup dan juga bisa mati. Hidupnya hati kita adalah dengan ilmu agama, dengan zikir, ya, dengan membaca Al-Quran. Ya, ini termasuk perkara-perkara yang bisa menghidupkan hati kita. Sebaliknya hati kita juga bisa mati. Ya. Termasuk perkara yang bisa mematikan hati adalah banyak tertawa. Orang yang banyak tertawa hatinya bisa menjadi keras, ya, menjadi mati, sehingga ketika hatinya menjadi mati, dinasehati tidak menerima, diingatkan tidak menerima, ditegur tidak menerima. Wa yadhhabu bima'il wajhi, dan juga banyak ketawa itu menghilangkan wibawa, menghilangkan haibah seseorang. Orang ketika dia sedikit bicara, sedikit tertawa, orang-orang itu akan menghormatinya, ya, akan segan kepadanya. Sekali dia berbicara, orang-orang akan mendengarkannya, orang-orang akan memperhatikannya. Sebaliknya, kalau orang itu banyak bicara, banyak ketawa, ketika dia berbicara, orang akan mengabaikannya, menyepelekannya. Ma'nahu alladhi yuksiru dhahika haibatuhu tasqutu. Artinya apa? Orang yang banyak ketawa, sering tawa, haibahnya, wibawanya ini akan jatuh. Wa qalbuhu yakunu fasidan, dan hatinya akan menjadi rusak. Lidzalika kasratud dhahiki la khaira fiha. Oleh karena itu, banyak tertawa itu, ya, tidak ada kebaikan di dalamnya, ya. Hendaknya kita menyedikitkan bicara, menyedikitkan tertawa.
Jangan kita dikit-dikit tertawa, dikit-dikit bicara, dikit-dikit ngomong, ya. Asal bicara, asal ngomong, asal tertawa. Jangan. Kita bisa melihat situasi dan kondisi. Ya. Harus bisa menempatkan posisi kita sesuai dengan tempat, ya, dan kondisi. Jangan kita terlalu banyak tertawa. Huwa syakhsu li ajli mulatafatil asdiqai la budda an yadhak ba'd al-ahyan lakin ma'al ihtiyat. Jadi yang namanya seseorang itu boleh, ya, untuk tertawa supaya apa? Supaya akrab dengan teman-temannya, ya. Dengan teman-teman yang sudah akrab, teman-teman yang sudah dekat, ya. Boleh seseorang itu tertawa supaya hubungan dengan teman-temannya ini menjadi semakin akrab, semakin dekat lagi, ya. Untuk mengakrabkan, ya, hubungan yang ada di antara pertemanan, di antara satu orang dengan temannya. Ya. Tetapi perlu difahami bahwa ketawanya ini adalah pada waktu tertentu, ya, bukan di setiap waktu. Pagi ketawa, siang ketawa, sore ketawa, malam juga tertawa, setiap waktu ketawa, bukan seperti itu. Ya. Pada waktu tertentu, misalnya sedang berkumpul dengan teman-temannya, berkumpul dengan kawan-kawannya, supaya suasananya menjadi cair, semakin akrab, ya, boleh tertawa, ya, untuk supaya semakin dekat hubungannya, ya, supaya orang itu tidak menganggap cemberut terus, ya, bermuka masam terus, ya, dilihat orang mukanya cemberut terus, bukan, ya. Jadi kita juga perlu memberikan penampilan muka yang ceria, kita tunjukkan wajah kita yang ceria, senyum, ya kan. Jangan kita cemberut terus. Ya. Jadi itu tertawa tersebut itu dilakukan dengan orang-orang terdekat kita, teman-teman kita, kawan-kawan kita yang sudah dekat, bukan dengan setiap orang. Dan itu juga pada waktu tertentu, bukan pada setiap waktu. Dan dengan hati-hati. Nah, jadi ada batasan-batasannya. Ya, ada batasan-batasan yang harus dilaksanakan. Ya, di antara batasannya apa? Jangan sampai kita tertawa sampai terbahak-bahak, suaranya keras, ya, sampai kedengaran tetangga, kedengaran orang yang jauh, ya. Kita, ya, ketawa, boleh ketawa, tetapi harus tahu batasannya. Wa taqlilul kalami matlubun, ya. Menyedikitkan bicara itu sangat dianjurkan. Kita dianjurkan untuk sedikit bicara, hemat bicara. Jangan, ya, kita harus sedikit bicara, bukan sedikit-dikit bicara, dikit-dikit bicara, bukan seperti itu. Yu'inu syakhsa ala amrid din, ya. Orang yang hemat bicara, orang yang sedikit bicara, ini perkara tersebut menyedikitkan bicara ini menolong seseorang atas perkara agamanya. Kenapa? Karena seseorang itu memiliki namanya qarin. Ya. Setiap orang itu ada qarinnya. Qarin itu apa? Qarin itu setan, ya, jin kafir yang mendampingi seseorang. Jin pendamping, ya, itu namanya qarin. Qarin itu jin pendamping, ya, setan pendamping. Yang mana qarin tersebut, setan yang mendampingi seseorang itu selalu mengajak kepada keburukan, mengajak kepada kemaksiatan. Idza wajadal insana qalilal kalami yanza'iju. Ya. Jadi setan tersebut
ketika dia melihat ada seseorang, dia jarang bicara, irit bicaranya, hemat bicara, dia tidak banyak bicara, setan tersebut akan menjadi jengkel, ya, jengkel. Nah, karena apa? Setan tersebut ingin menjerumuskan orang tersebut susah, karena orang tersebut jarang bicara. Dan ketika dia bicara, yang dia bicarakan adalah kebaikan. Ya. Jadi setan untuk menjerumuskan dia ke dalam kebinasaan itu susah. Makanya dia jengkel. Wa in wajadahu katsiral kalami yafrah yaqulu uqi'ahu. Sebaliknya, kalau dia mendapati orang tersebut banyak bicara, banyak omong, ya, maka setan tersebut, ya, qarin tersebut, jin pendamping tersebut itu senang. Kenapa? Setan tersebut mengatakan orang ini banyak bicara, saya jerumuskan dia ke dalam kebinasaan, ya. Karena orang yang banyak bicara, ya, maka setan akan mendorong dia untuk mengatakan sesuatu yang itu tidak bermanfaat, ya. Bahkan bisa berupa dosa atau bahkan bisa berupa kekufuran. Na'udzubillah. Nah, di sini perlu difahami, ya, ada tambahan ilmu bahwa setiap anak Adam, setiap manusia itu ada jin qarin, jin pendamping, ya. Yang mana jin pendamping tersebut adalah kafir, selalu mengajak kepada kemaksiatan. Kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jin pendamping beliau itu dulunya kafir, awalnya kafir, kemudian masuk ke dalam agama Islam. Jadi jin pendamping Nabi itu adalah seorang Muslim, ya, tidak mungkin mengajak, mendorong kepada kemaksiatan. Berbeda kalau kita, jin pendamping kita itu adalah kafir, senantiasa mendorong kita, mengajak kita kepada kemaksiatan. Ya, makanya kita jangan banyak bicara. Kalau kita banyak bicara, ya, jin pendamping kita ini akan menjerumuskan kita untuk mengatakan sesuatu yang dosa, maksiat atau bahkan kekufuran. Nauzubillah. Ya. Adapun selain Nabi, ya, para nabi selain Nabi, maka zahirnya itu juga seperti itu. Ya, jadi zahirnya qarin, jin pendamping para nabi selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga Muslim. Ya, zahirnya seperti itu. Ya. Adapun jin pendamping Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu sudah dipastikan bahwa jin pendamping Rasulullah itu adalah Muslim. Adapun selain Nabi Muhammad, ya, para nabi selain Nabi Muhammad, maka zahirnya seperti itu. Ya. Ya, kemungkinan besarnya juga seperti itu, Muslim juga. Wa qad kana sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu yakhafu syarral lisan. Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq, beliau itu dulunya juga orang yang sangat mengkhawatirkan bahaya lidah. Abu Bakar as-Siddiq merupakan manusia paling mulia setelah para nabi. Manusia paling mulia setelah para nabi adalah Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq. Beliau merupakan wali yang paling mulia. Tidak ada wali yang lebih mulia daripada Abu Bakar as-Siddiq. Faqad warada annahu akhadha lisanahu wa qala hadha alladhi awradani al-mawarid. Diriwayatkan bahwa Abu Bakar as-Siddiq menarik lidahnya
lidahnya beliau tarik, kemudian beliau mengatakan, inilah yang bisa menyebabkanku kepada kebinasaan. Inilah yang bisa menjerumuskanku kepada kehancuran, kebinasaan, ya, membuatku celaka. Ya, lidah ini bisa menjadi sebab celakanya seseorang. Fa inna man aktsara al-kalama bi ghairil khairi la budda an yahsula minhu imma ma'siyatun wa imma tadyi'un lil waqti. Orang yang banyak bicara, yang mana pembicaraannya itu bukan kebaikan, pasti ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama bahwa apa yang dia ucapkan itu merupakan maksiat, dosa. Menggunjing orang lain misalnya, membicarakan aib keburukan orang lain, menggunjing orang lain, menjelekkan temannya, menjelekkan tetangganya, menjelekkan saudaranya, ya, mengumbar keburukannya. Wa imma tadyi'un lil waqti. Kemungkinan yang kedua, apa yang dia bicarakan ini merupakan hal yang tidak berfaedah, gak ada manfaatnya, ya. Omongan yang gak bermanfaat, gak bermutu, sehingga itu menjadi menyia-nyiakan waktu, ya, waktunya habis untuk ngomongin sesuatu yang gak ada faedahnya, gak ada manfaatnya. Wa ba'dhum yaqa'una fil kufri min kasratil kalam. Bahkan sebagian orang jatuh ke dalam kekufuran, ya, keluar dari Islam karena banyak bicara. Ya, karena dia banyak bicara sehingga dia keluar dari lidahnya perkataan yang itu bertentangan dengan syariat Islam, yang mana itu merupakan perkataan kufur, menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Contohnya apa? Contohnya dia ingin membuat teman-temannya tertawa, ingin membuat teman-temannya, ya, tertawa, kemudian dia menjadikan agama sebagai bahan olokan, ya. Menjadikan surga sebagai bahan olokan, menjadikan neraka sebagai bahan olokan, melecehkan surga dan juga neraka. Tujuannya apa? Untuk agar teman-temannya ini tertawa, ya. Maka apa yang dia lakukan justru mencelakakan dia, membuat dia keluar dari agama Islam, jatuh di dalam kekufuran. Sebab kufur perkataan, karena kufur itu ada 3, kufur keyakinan, kufur perbuatan, dan kufur perkataan. Dan orang yang jatuh dalam kekufuran, maka dia harus kembali langsung seketika itu juga harus kembali ke dalam agama Islam dengan membaca 2 kalimat syahadat. Faman arada salamata falyuqallil kalamah. Maka barang siapa yang ingin selamat, maka hendaknya menyedikitkan bicara, jangan banyak bicara, jangan banyak omong, ya. Jangan kita itu apa saja kita bahas, jangan. Bahaslah sesuatu yang penting, bahaslah ilmu, bahaslah sesuatu yang kebaikan, ya. Kalau nggak penting nggak usah dibahas, nggak usah diomongkan. Wa qad rawa Malikun fil Muwatta'i anna Nabiyallahi Isa alaihi salam ra'a khinziran faqala idhhab bisalam. Imam Malik meriwayatkan bahwa di dalam kitab Al-Muwatta bahwa Nabiullah Isa alaihi salam, ya, bahwa Nabi Isa Al-Masih putra Sayyidah Maryam, ya, kita meyakini bahwa Isa itu merupakan hamba Allah dan utusan Allah. Isa itu bukan Tuhan dan juga bukan anak Tuhan.
Ya, Isa itu adalah Isa Al-Masih adalah hamba Allah, manusia yang diutus oleh Allah untuk mengajak umatnya kepada agama Islam. Ya, jadi Nabi Isa itu membawa agama Islam, ya, bukan membawa agama selain Islam, tidak. Nabi Isa itu membawa agama Islam sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Semua nabi itu membawa agama Islam. Tidak ada satupun nabi yang membawa agama selain Islam. Diceritakan bahwa Nabi Isa itu pernah melihat anjing. Ketika beliau melihat anjing, beliau mengatakan apa? Pergilah dengan selamat. Ya. Beliau mengatakan, pergilah dengan selamat. Beliau tidak mencaci maki anjing tersebut. Beliau tidak mengolok-olok anjing tersebut. Walaupun itu adalah anjing, hewan yang najis, tetapi beliau tetap mengatakan perkataan yang baik. Beliau mengatakan, pergilah, wahai anjing, pergilah dengan selamat. Inilah, hendaklah kita bisa menjaga lidah kita. Biasakan lidah kita ini untuk mengucapkan sesuatu yang baik, sesuatu yang lembut. Jangan gunakan lidah kita ini untuk mengatakan kata-kata yang kotor, kata-kata yang jorok, cacian, makian. Jangan kita gunakan lidah kita ini untuk mencaci maki. Gunakanlah untuk kata-kata yang bagus, kata-kata yang positif. Waruya anna Isa alaihi salam marra bikalbin mayyitin. Dan diriwayatkan bahwa Nabi Isa melewati bangkai anjing. Maaf, yang tadi ada kesalahan, ada kekeliruan. Jadi pada kalimat sebelumnya, anna Nabiyullahi Isa alaihi salam ra'a khinziran. Diriwayatkan bahwa Nabi Isa melihat babi. Khinzir itu artinya babi. Maaf, tadi saya mengartikan dengan anjing. Itu keliru, salah. Yang benar adalah babi. Diriwayatkan bahwa Nabi Isa melihat babi, kemudian Nabi Isa mengatakan, pergilah dengan selamat. Nabi Isa tidak mencaci maki babi tersebut, tidak mengeluarkan kata-kata umpatan, tidak mengatakan kata-kata yang kasar, kata-kata yang jorok, tidak. Walaupun itu babi, hewan yang najis, beliau tetap mengatakan perkataan yang baik. Kemudian yang kedua, diriwayatkan bahwa Nabi Isa melewati waruwiya anna Isa alaihi salam marra bikalbin mayyitin. Nabi Isa melewati bangkai anjing. Jadi kalau kisah yang pertama tadi babi, kisah yang kedua ini anjing, bangkai anjing. Ketika itu Nabi Isa bersama jamaahnya, bersama murid-muridnya melewati bangkai anjing. Sebagian murid Nabi Isa mengatakan, sebagian pengikut beliau mengatakan, alangkah busuk anjing ini. Betapa busuknya anjing ini. Sebagian pengikut Nabi Isa mengeluhkan bau yang tidak enak dari bangkai anjing tersebut. Namun Nabi Isa alaihi salam, beliau tidak mengatakan hal tersebut. Beliau mengatakan, ma ashadda bayadu asnanihi. Beliau mengatakan, alangkah putih gigi anjing ini. Betapa putihnya gigi anjing ini. Liyu'awwidahum al-kalam al-hasan. Nabi Isa mengatakan demikian apa? Untuk mengingatkan murid-murid beliau agar membiasakan diri mengatakan perkataan yang baik.
Jadi itulah hendaknya kita itu bisa melihat sisi positif dari sesuatu. Ketika ada sesuatu yang itu tidak mengenakan, ya, hendaklah kita bisa melihat sisi positif dari sesuatu tersebut. Ya. Ketika ada bangkai anjing yang mana itu baunya busuk, ya, sehingga sebagian muridnya Nabi Isa mengatakan, alangkah busuk anjing ini, betapa busuknya bau anjing ini. Nabi Isa mengatakan perkataan yang baik, yang halus, alangkah putih gigi anjing ini. Ya, itulah hendaklah kita bisa menjaga lisan kita ini, jangan kita gunakan lidah kita ini untuk umpatan, memaki, mencaci, ya, kata-kata yang jorok, kata-kata yang kasar. Jangan. Kita biasakan lidah kita untuk kata-kata yang baik, kata-kata yang lembut. Ya. Wa min alamati quwwati ar-rajuli fi dinihi an yatruka ma la fa'idata fihi min al-kalam wa ghairi dzalik. Di antara tanda kuatnya seseorang di dalam agamanya, ya, tanda kesalehan agama seseorang, kesolehan seseorang, tandanya apa? Dia meninggalkan perkara yang tidak ada faidahnya. Dia meninggalkan perkataan yang tidak ada faidahnya, tidak ada manfaatnya. Ya. Jadi kalau sesuatu itu nggak penting, nggak usah dibahas. Kalau sesuatu itu nggak berfaedah, nggak usah diomongkan, nggak usah dibahas. Ya. Bahaslah sesuatu yang itu bermanfaat, bahaslah sesuatu yang itu berfaedah. Jangan gunakan lidah kita ini untuk membahas segala sesuatu. Ya. Apa saja dibahas. Jangan. Bahaslah sesuatu yang penting, sesuatu yang berfaedah. Qala min husni islam fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda bagusnya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak berfaedah baginya, perkara yang tidak bermanfaat. Itulah. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak bermanfaat itu kita tinggalkan saja, ya. Nggak usah bahas sesuatu yang nggak bermanfaat. Jangan melakukan sesuatu yang nggak bermanfaat. Wa ma'nahu tarku ma la yanfa'uhu minal qawli wal amal. Artinya tanda bagusnya keislaman seseorang, dia meninggalkan perkataan atau perbuatan yang tidak bermanfaat baginya. Ya. Jadi kalau kita ingin mengatakan sesuatu, kita ingin membahas sesuatu, hendaknya kita menimbang dulu. Ini penting tidak? Ini kebaikan atau tidak? Ya. Apakah ini berisi sesuatu yang bermanfaat atau tidak? Jangan asal bicara, jangan asal ngomong. Dan juga perbuatan. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, dipikir dulu, ini bermanfaat atau tidak? Ini berfaedah atau tidak? Kalau tidak bermanfaat, tidak berfaedah, cuma buang-buang waktu, cuma ngabisin waktu, nggak usah dilakukan. Lebih baik tinggalkan. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, Ustadz, terima kasih atas penjelasannya pada malam hari ini. Silakan buat teman-teman semua yang ingin bertanya, bisa langsung membuka mic-nya. Ya, silakan. Saya Ya, di chat. silakan. Oh, di chat, baik.
Ustadz, ada pertanyaan dari Kak Nurlinda, izin untuk membacakannya. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, bagaimana kalau kita melihat secara nyata, bukan menghayal melihat orang yang sudah meninggal, apakah itu jin korinnya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Perlu difahami bahwa ketika seseorang itu meninggal, wafat, maka arwahnya, ruhnya, nyawanya itu langsung diambil oleh malaikat. Ketika orang itu meninggal, orang muslim maupun orang kafir, ketika meninggal, ruhnya, nyawanya itu langsung diambil oleh malaikat. Ya, langsung diambil oleh malaikat. Ya. Kalau itu orang muslim, ya, maka nyawanya ditempatkan, ya, diambil oleh malaikat, nyawanya ditempatkan di tempat yang baik. Kalau itu orang kafir, nyawanya diambil dan ditempatkan di tempat yang buruk. Ya. Maka tidak ada yang namanya istilah arwah gentayangan. Tidak ada. Ya. Jadi kalau ada penampakan orang yang sudah meninggal, ya, kemudian ada penampakan, ya, penampakan orang yang sudah meninggal, maka itu adalah jin. Ya, itu adalah jin. Ya, karena tidak ada namanya istilah arwah gentayangan. Ya. Ketika orang meninggal, ruhnya, nyawanya itu langsung diambil oleh malaikat. Ya, seperti itu. Baik Ustadz, ada satu. Baik, terima kasih. Satu lagi dari Kak Mawar. Afwan Ustadz, apa makna malatofah? Ya benar. Itu Ustadz, apa makna malatofah kayak itu? Ya, Ya, baik. Arti dari mulatofah. Jadi mulatofah itu berasal dari kata latofah, yaltofu, ya. Latif. Latif itu artinya lembut, ya. Jadi maksudnya mulatofah itu, kalau istilah kita sekarang itu mencairkan suasana, ya. Mencairkan suasana, ya. Jadi supaya lagi kumpul-kumpul, supayanya suasananya jadi cair, supaya saling jadi lebih akrab, lebih dekat, ya. Itu namanya mulatofah, mencairkan suasana. Ya, jadi untuk mencairkan suasana itu terkadang butuh, ya, candaan, guyonan, ya, senyuman, dan juga tertawa. Ya. Butuh tertawa supaya saling akrab. Tentu dengan batasan-batasannya, tidak sampai terbahak-bahak. Nah, baik Ustadz, terima kasih yang sudah bertanya pada malam hari ini. Mungkin satu lagi pertanyaan, boleh untuk membuka mic-nya. Ada yang bertanya? Jika tidak ada, kita tutup saja. Mungkin tidak ada Ustadz, silakan untuk menutup. baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah mensukseskan acara kita pada malam hari ini, yang setiap minggu selalu siap untuk mengumumkan di grup, men-share acara ini. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada segenap panitia, admin, moderator yang telah mensukseskan acara kita setiap hari Jumat malam Sabtu. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian kita pada hari Jumat malam Sabtu. Semoga kita semua, saya dan juga kita semua, Anda semua diberikan istiqomah oleh Allah Ta'ala untuk belajar. Kita sama-sama belajar ilmu agama. Karena istiqomah itulah yang berat
Istiqomah itulah yang sulit, yang harus kita melawan hawa nafsu kita. Mungkin cukup itu. Ya, silahkan dibuka mikrofonnya. Kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan bersama-sama. Dengan tahlil dan sholawat. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak dan semua pencinta ilmu agama. Semoga pertemuan malam hari ini merupakan pertemuan yang diridhoi oleh Allah dan kita semua yang hadir dikumpulkan oleh baginda Rasulullah. Insya Allah kita bertemu besok di kajian bulanan bersama Ustadz Fahrul. Ya, Fazarul. Insya Allah. Baiklah, itu aja dari saya. Mohon doanya buat teman-teman saya, adik-adik saya yang lagi sakit pada beberapa hari ini, termasuk saya juga. Tapi alhamdulillah kita bisa menghandle pada malam hari ini dan seterusnya insya Allah. Baik, itu aja dari saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat bergabung bagi yang baru bergabung. Semoga konsisten dan istiqomah.